Assalamualaikum. Selamat datang di channel Belajar Biologi kelas 10, 11, dan 12. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi genetika. Nah, kita langsung aja ya. Kalau berbicara genetik, maka kita akan teringat kepada sifat yang diturunkan atau sifat menurun. Nah, nanti sifat menurun ini akan ada kaitannya dengan kromosom, kemudian dengan gen, dan dengan DNA. Kemudian ada juga kaitannya dengan hereditas, yaitu sifat menurun, dan ada juga kaitannya dengan genetika, yaitu ilmu tentang pewarisan sifat. Nah, ini yang akan kita pelajari pada bab materi genetika. Sekarang kita lihat dulu kromosom, DNA, dan gen. Apa sih hubungannya? Ya. Nah, kita lihat dulu yang pertama kromosom. Kromosom itu adanya di mana? Nah, di sini ya, di dalam sel. Di dalam sel tubuh kita. Nah, di dalam sel ini, di bagian tengahnya ada bagian yang disebut dengan inti sel atau nukleus. Ini inti sel atau nukleus ya. Nah, kalau kita perhatikan di bagian dalamnya ada benang-benang. Nah, ini yang disebut dengan benang-benang kromatin. Jadi ini adalah benang-benang kromatin. Nah, terus kalau kita perhatikan sel ini, lihat di tengahnya memiliki membran inti yang utuh. Berarti sel ini dalam keadaan interfase. Apa itu interfase? Interfase itu nama lainnya istirahat, ya, fase istirahat. Istirahat dari apa? Istirahat dari membelah. Berarti sel yang dalam keadaan interfase, sel tersebut sedang tidak membelah. Ya, jadi pada saat sel sedang tidak membelah, kita bisa melihat jelas membran inti, dan di dalam inti tersebut ada benang-benang yang disebut dengan kromatin. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika sel membelah? Nah, kita akan mempelajari pembelahan sel ini di bab selanjutnya ya. Nanti awal fase dari pembelahan sel itu disebut dengan profase. Nah, ketika terjadi profase ya, ketika profase, maka yang pertama terjadi adalah ini, membran intinya mulai menghilang, mulai pecah. Ya. Nah, di bagian dalamnya yaitu ini, tadi ini adalah kromatin. Kromatinnya mulai mengalami perubahan. Ya. Perubahan yaitu dia mulai memadat. Ini ya, dia memadat, tadinya jauh-jauhan benangnya, kemudian jadi saling merapat sehingga menjadi bentuk seperti ini. Kemudian ini setelah memadat seperti ini, kalau disederhanakan gambarnya seperti ini, dia menduplikasi. Jadi menjadi dua nih tangannya. Ya. Nah, ini disebut apa? Ini baru disebut dengan kromosom. Jadi kromosom ini hanya bisa kita lihat pada sel yang sedang membelah. Nah, bedanya kromosom yang ini dengan yang ini adalah yang ini kromosom yang terdiri dari satu kromatid. Jadi ini kromatidnya satu. Ini kromatid ya. Nah, setelah berduplikasi, maka kromatidnya jadi ada dua ya, dua kromatid. Nah, kromatid yang ini ya, ini dengan ini, karena berasal dari satu kromatid, maka di dalamnya memiliki kesamaan gen. Maka ini disebut dengan sister kromatid. Nah, itu. Sampai sini jelas ya.
Jadi kita punya kromatin. Kromatin ini ketika sel membelah dia memadat menjadi seperti ini, kemudian dia duplikasi. Jadi tangannya ada dua ya, dua kromatid. Kalau disederhanakan gambarnya seperti ini. Nah, mari kita lihat struktur dari kromosom itu sendiri. Nah, ini kromosom ya. Kita lihat bagian-bagiannya. Pertama, di sini ada yang disebut dengan lengan. Ya, ini lengan. Ini juga sama dari sini ke sini. Ini disebut dengan lengan kromosom. Kemudian di ujung lengan, ini yang warnanya pink, itu ada bagian yang disebut dengan telomer. Jadi ini adalah telomer. Apa itu telomer? Telomer ini adalah suatu struktur yang memiliki fungsi untuk melindungi kromosom dari kerusakan. Nah, seperti apa? Nanti kita bahas tersendiri ya tentang telomer ini. Kemudian fungsi yang kedua dari telomer adalah untuk mencegah pelekatan dengan kromosom lain. Jadi kalau kromosom ini tanpa telomer, kalau di dekatnya ada lengan kromosom yang lain, itu akan saling melekat. Misalnya di sini ada lengan kromosom, nah itu akan saling melekat kalau dia tidak ada telomer, ya. Kemudian bagian lengan ini di tengah-tengah dia akan melekuk. Nih seperti ini ya, melekuk. Nah, lekukan ini ya, lekukan ini disebut dengan sentromer. Nah, pada sentromer ada bagian yang disebut dengan kinetokor. Ini ya, ini kinetokor. Nah, untuk apa kinetokor? Kinetokor ini memiliki fungsi yaitu tempat melekat mikrotubulus atau disebut juga gelendong. Gelendong itu benang ya, pembelahan. Nah, jadi nanti pada fase selanjutnya dari pembelahan sel, jadi setelah kromatin menebal, nanti di kinetokor ini akan menempel benang atau mikrotubulus. Nah, ini nempel gini ya. Nah, itu kenapa harus ada mikrotubulus? Karena nanti kalau sel membelah ini nanti tangannya terbagi, yang satu ke sel anak yang satu lagi ke sel anak yang lain. Maka ini untuk menarik kromatid ke kutub yang berlawanan ya. Kemudian bagian lainnya dari kromosom ini, di sini ada matriks ya. Sini ada matriks. Nah, kemudian benang-benang yang di dalam itu tetap kromatin. Tapi kromatin ini sudah menebal. Nah, kromatin yang menebal disebut dengan kromonema. Ya, sebetulnya kromonema itu kromatin juga ya. Sampai sini jelas ya. Nah, nanti kromosom ini ada yang bentuknya begini, ada bentuk lain.
ya. Bentuk lainnya seperti ini. Nah, yang ini ya. Ini turun dulu. Nah, bentuk kromosom seperti ini kita lihat perbedaannya. Kalau tadi lengannya melekuk di tengah sehingga terjadi bagian yang disebut dengan sentromer. Kalau ini kita perhatikan, ini melekuk juga di tengah ya. Nah, pelekukan yang pertama ini pelekukan pertama. Ini akan menghasilkan struktur yang tadi kita sudah bahas, namanya sentromer ya. Nah, tetapi pada beberapa sentromer, pada beberapa kromosom ada lagi pelekukan yang lain. Oh ya, ini pelekukannya. Yang pertama ini kita sebut sebagai pelekukan primer. Nah, pelekukan yang lain yang di bawah ini disebut pelekukan sekunder. Nah, tidak ada sentromer di sini, tapi menghasilkan struktur yang membulat di bawah ini. Ini struktur ini disebut dengan satelit. Nah, ini satelit ya. Nah, satelit ini hanya ada pada beberapa kromosom. Jadi tidak semua kromosom memiliki satelit ya. Satelit ini fungsinya buat apa? Fungsinya katanya ada hubungannya dengan pembentukan anak inti atau nukleolus. Nah, ya. Nah, selain itu, satelit ini hanya ada pada kromosom nomor 13, 14, 15, 21 dan 22 ya. Nah, nanti kita akan bahas bahwa kromosom manusia itu ada 23 pasang. Jadi ada nomornya, nomor 1 sampai nomor 23. Ternyata kromosom yang memiliki satelit hanya ada di nomor 13, 14, 15, 21 dan 22. Ya, jelas ya? Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat bagian dalam ini secara lebih mendetil, yaitu tadi ini disebut dengan kromatin ya, kromonema. Nah, yang ini tadi kita sudah bahas. Ini disebut dengan kromonema, yaitu kromatin yang menebal atau memadat. Nah, jadi yang ini yang paling atas adalah kromatin. Ketika strukturnya masih longgar ya. Nanti kromatin akan membadat menjadi kromonema. Yang ini ya. Nah, kalau kita perhatikan beberapa bagian dari kromonema ini ada yang lebih padat daripada yang lainnya. Ini lebih padat. Ini lebih padat ya. Maka kalau dilihat lagi lebih detail, bentuknya akan seperti ini. Nah, ini ya, ini disebut dengan kromomer. Nah, nanti ada dua kromomer, kalau lebih besar, kalau lebih kecil disebut kromiol. Yang ini ya. Berarti kalau di sini kromomer yang mana? Yang titik-titik ini. Nah, ini ya.
titik-titik ini disebut dengan kromomer. Kalau lebih kecil titiknya berarti disebut kromiol, gitu aja ya. Jadi sebetulnya kromonema, kromomer, kromiol itu adalah kromatin. Ya, jelas ya. Nah, sekarang kita lihat lagi bagian kromosom ini lebih detail lagi. Ya, kayak gini ya. Jadi ini tadi kromosom. Kalau kromosom ini kita ambil bagian kecilnya, nih bagian dalam sini ya. Ini kita ambil. Nah, nanti akan ada benang-benang yang seperti ini tadi ya. Ini tadi kita sebut dengan kromonema. Nah, kemudian kalau kromonema ini kita perhatikan secara lebih detail lagi, misalnya kita ambil bagian yang ini. Nah, maka akan tampak bentuk seperti ini. Nah, ternyata ada bagian yang lebih terlihat jelas sekarang. Apa ini? Ini adalah protein pendukung. Protein, namanya proteinnya protein penopang ya, disebutnya penopang. Nama proteinnya adalah kondensin. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menahan kromatin. Agar menjadi kromosom. Jadi kan tadi kromatinnya memadat. Jadi dia dari untaian yang longgar tiba-tiba saling merapat seperti ini. Supaya untaiannya tidak kemana-mana, tidak lari-lari, maka ditahan oleh protein penopang ini yang disebut dengan kondensin, ya, sehingga teratur rapi di dalam lengan-lengan ini, gitu. Jelas ya? Nah, sekarang kita lihat lagi bagian kecilnya. Kalau bagian kecil ini kita ambil, nah kita ambil ini segini, maka ternyata ada ini. Geser. Ya, jadi ya, ini kalau diperbesar gambarnya seperti ini. Nah, apa itu? Kita lihat ya. Nah, ini yang biru ini itu adalah DNA. Jadi ini adalah DNA, benang yang warnanya biru ini. Nah, yang kuning ini itu adalah protein namanya histon. Nah, ini protein histon. Jadi kalau diperhatikan, ini DNA ini melilit protein histon. Nah, DNA yang melilit protein histon, jadi ini protein histon yang dililit DNA disebut dengan nukleosom. Jadi ini nukleosom, ini nukleosom. Nah, kalau gambarnya mau lebih jelas lagi, yang ini berarti ini yang
tengahnya adalah histon ya. Histon. Tuh. DNA-nya yang berwarna biru. Ya, lebih jelas ya bentuknya. DNA-nya double helix ini. Nah, gitu. Nah, sebetulnya kalau dilihat lagi, ternyata nggak sesederhana gini. Ini si histonnya atau nukleosomnya, ini kan nukleosom ya. Nukleosomnya bentuknya kayak gini. Jadi kita kasih nama di sini. Ini adalah nukleosom. Nah, jadi nukleosom ini terdiri dari histon juga, tapi histonnya ada banyak, ada 8. Ini histon. 1, 2, 3, 4 di atas, di bawah lagi ada 4. Nah, jadi nukleosom sesungguhnya terdiri dari 8 histon. 8 histon. Ditambah satu lagi yang di depan ini yang menahan struktur. Ini juga sama. Ini juga histon. Histonnya namanya H1. Nah, ya. Tadi yang biru itu namanya DNA ya. DNA. Nah, jadi sebetulnya benang kromatin ini terdiri dari DNA dan histon. Ya, ini disebut nukleosom. Jadi nukleosom itu terdiri dari 8 plus 1, 9 histon ditambah lilitan DNA. Ya, jelas ya. Jadi yang kita bahas sebetulnya cuma DNA dan histon, itu kromatin. Di kromatin kan bentuknya ada kromonema, ada kromomer, ada kromiol ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Protein histon ini nanti akan saling mendekat. Ini akan saling mendekat menjadi bentuk seperti ini, seperti di bawah. Ya, jelas ya. Nah, ini bentuk yang bawah ini yang terdiri dari banyak histon, banyak nukleosom, maaf. Ini disebut dengan solenoid. Karena dia melingkar-lingkar seperti kabel telepon ya. Kalau telepon zaman dulu tuh ada telepon rumah, ada kabelnya melingkar-lingkar. Nah, disebutlah solenoidnya. Ini juga begitu. Jadi cara nukleosom dengan DNA saling melilit, membentuk bentuk seperti ini, yaitu solenoid. Ya, sampai sini jelas ya. Nah, jadi kalau kita simpulkan, kayak gini. Kita punya kromosom, ini kromosom ya. Di dalamnya ada benang-benang, ada benang-benang kromatin. Ya, ini benangnya keluar. Nah, kemudian benang itu sesungguhnya adalah DNA yang melilit protein, yaitu histon. Jadi ini bentuk padatnya, bentuk padat dari kromatin ya. Ini membentuk solenoid. Nanti solenoid kalau terurai menjadi nukleosom, nanti kalau dihilangkan proteinnya jadilah DNA gitu. Jelas ya? Nah, mari kita kasih nama. Jadi ada solenoid, yang ini. Kemudian ada nukleosom.
Ini nukleosom. Kemudian ini jelas ada kromosom ya. Nah, ini adalah DNA. Gitu. Jelas ya? Jadi sesungguhnya kromosom itu terdiri dari benang-benang kromatin. Benang kromatin ini tidak lain hanya terdiri dari protein histon yang dililit oleh DNA. Disebut dengan nukleosom. Nukleosom akan membentuk solenoid. Gitu. Jelas ya? Nah, itu tentang kromosom dan isinya atau bagian-bagiannya ya. Kita akan lanjutkan video selanjutnya tentang DNA ya, tapi sebelumnya kita akan bahas sedikit soal di sini. Ya, ada soal dan pembahasan. Ya, nomor 1. Kromosom dibentuk dari benang-benang kromatin pada sel yang siap membelah. Komposisi kromosom adalah ya. Nah, tadi kromosom itu tidak lain, hanya berisi kromatin. Kromatin itu terdiri dari DNA dan protein, yaitu protein histon. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang A ya. Lanjut. Ini nukleosom sudah tahu, solenoid juga. Nanti gugusan gula dan basa nitrogen itu kita bahas di video selanjutnya ya. DNA, RNA, fosfat itu dibahas di video selanjutnya. Nomor 2, pada kromosom terdapat struktur yang berfungsi sebagai tempat melekat benang gelendong atau spindle saat pembelahan sel. Nah, tadi kita sudah bahas ya. Jadi kalau ini kromosom, ini kan tadi ada pelakukan. Nah, pelakukan ini disebut dengan sentromer. Nah, di sini ada bagian yang disebut dengan kinetokor. Nanti kinetokor ini tempat melekatnya benang-benang pembelahan, gelendong pembelahan atau spindle disebutnya ya. Jadi pada kromosom terdapat struktur yang berfungsi sebagai tempat melekatnya benang gelendong atau spindle disebut dengan kinetokor. Kalau misalnya jawabannya tidak ada kinetokor, sentromer juga boleh. Tapi kalau ada dua-duanya, ada sentromer, ada kinetokor, lebih dipilih kinetokor. Gitu ya, jelas ya. Mudah-mudahan dengan menonton video ini kalian bisa lebih paham apa itu kromosom, apa isinya ya. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya tentang DNA dan RNA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.